Halo teman-teman, kembali lagi dengan Shanum, Dimas, dan DDL. Kali ini kita pengen bercerita tentang cerita seram. Langsung aja di cerita seram. Keep silent, keep watching, check it out. Kita mulai ya. Dengerin ya, dengerin baik-baik nih. Agak merinding ya. Iya. Ya. Di kampung aku tuh ya, saking seramnya kayak gini. Kalau ada yang meninggal, aku kan rumahnya itu deket kuburan. Kuburannya itu di depan rumah pula. Kalau ada yang meninggal di toa itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi, ada meninggal itu pasti. Terus tiba-tiba di kuburan itu terasa rame banget. Kayak banyak orang, kayak orang-orang lagi arisan atau lagi ada pasar malam kayak gitu, ribut. Tapi gak ada. Pas keluar dilihat ya nggak ada orang, tapi itu kuburannya udah nggak bisa dipakai lagi. Kalau itu kuburan nenek moyang aku itu, guys. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Di kampung aku tuh ya ada sebuah pohon. Pohonnya itu terkenal sangat angker kayak gitu. Namanya Pohon sawo. Sawo. Nah, pada suatu hari kakek aku itu jam 2 subuh itu pergi ke pasar. Pikul kerupuk 1000 biji. Udah terbiasa kan kerjaan sehari-hari kayak gitu tiap malam. Pergilah ke pasar. Lewatlah pohon sawo itu. Cuk kan lewat. Nah, dia itu ada yang ngetawain, cewek. Oh, pas maksudnya Cekikikan ternyata. Pas dilihat di belakang, kuntilanak terbang. Tapi Dimas itu nggak pernah lihat aslinya loh, cuman ceritanya doang. Tapi kita kan dengar ceritanya juga udah takut, apalagi kalau lihat langsung. Kamu serius banget? Takut deh? Takut? Gak usah takut, kan ada si kakak, ada Dimas, dipeluk lagi. sekarang kita bercerita yang selanjutnya. Ayo. Oke. Nah, di kampung aku itu ada kakek-kakek. Kakek-kakek itu sakit. Iya. Nah, si kakek itu udah berobat. Iya. Berobatnya itu ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C. Kan nggak sembuh-sembuh. Akhirnya karena udah bosan, dia pergi ke paranormal. Iya. Kalau di kampung itu nyebutnya paranormal atau dukun kayak gitu. Pergilah ke dukun. Terus si kakek itu diobatinnya pakai metode telur. Telur sama air di mangkok. Terus digosok-gosok di kaki. Pakai mantra-mantra ya. Mantra kayak baca-baca. Apa sih? Nggak tahu sih, nggak ngerti aku. Nah, di situ si telurnya itu dipecahin lah sama si dukun itu. Pecah. Ternyata telurnya itu warna hitam pekat, bau lagi. Harusnya warna kayak warna kulit. Ya kalau aslinya itu telur warna putih sama kuning kan, ini hitam. Karena itu penyakitnya itu penyakit guna-guna kiriman. Nah, si kakek itu nggak bisa sembuh juga sama si dukun itu. Akhirnya setahun kemudian dia meninggal. Terus keluarganya itu sering kedatangan suara tiba-tiba bum, kayak bunyi lempar batu ke atap genteng. Terus si keluarganya itu kan ada anak kecil. Dia punya anak 4. Terus yang paling kecil itu bayi, kayak berumur 2 tahun. Terus dia kan kalau mau tidur itu harus naik ayunan dulu. Kayak diayun-ayun pakai bedongan kayak gitu. Bedongan digantung. Iya, digantung itu. Si anaknya itu dipindahin lah sama mamanya ke kamar kan, dibawa ke kamar. Iya. Nah, ayunannya coba bisa bergerak sendiri, Kak. Padahal di situ anaknya udah nggak ada. Terus kayak manggil-manggil kan, anaknya itu namanya Dani. Terus kayak gini suaranya. Dani, sambil ngayun-ngayun itunya kan. Dani. Ya, Dani kayak gitu manggil-manggil. Semua orang ketakutan coba karena ada ini bener gak atau halusinasi kayak gitu.
kok ada yang manggil-manggil suara Dani. Pas dilihat emang kayak gini, padahal nggak ada angin sama sekali. Terus di luar bunyi keras juga kayak lemparan batu, bung, kayak gitu kan. Ketakutan, pokoknya seluruh rumah itu ya ketakutan aja. Cerita yang keempat ya, Num, Iya. dengerin nih. Ini kan ada namanya di Kampung Mimas tuh orang itu kerjanya itu kan ada yang ke pabrik, ada yang ke kebun. Nah, saudara aku tuh perginya ke kebun. Nah, ada kakak namanya tuh Cece sama Wahyu. Nah, begini, dia tuh pergi ke kebun mau nyangkul, nyampe lah di kebun. Terus pas nyangkul, pas jam 9, kata si Cece itu, benda apa ini? Kayak batu aki. Nah, diambillah sama si Cece itu, bagus, dia cuci kan, kasihlah ke adeknya. Nih Wahyu, kamu simpen ini batu alinya, cantik banget. Ya udah, si Ayu taruhlah di saku. Nah, terus lanjutlah dia nyangkul. Pas jam 12 kan waktunya istirahat, waktunya pulang. Dia pulanglah ke rumah, cukup ke rumah. Tiba-tiba dia mandi dulu, dia tidur. Tah, pas bangun Kak, dia gak bisa ngomong sama sekali. Kenapa? Ya karena pengaruh batu itu, batu cincin itu. Kalau orang Sunda itu bilangnya batu ali. Kalau di sini orang Bekasi batu cincin. Karena mamanya panik kan, kenapa si Wahyu nggak bisa ngomong? Cuman begini kalau dipanggil, Wahyu, kamu kenapa? Cuman bilang, kepalanya ke atas kayak gitu. Semua panik kan, manggillah saudara-saudaranya itu. Ih, tolongin dong, ini si Wahyu kenapa? Dia nggak bisa ngomong, kayak cuman begini aja, kayak gitu. Tapi dikasih makan dia nelen bisa, dikasih minum habis 1 gelas. Kalau dikasih 1 gelas juga diminum, tapi cuman ngomongnya doang. Datanglah teman-temannya sama saudaranya itu untuk ngobatin ceritanya. Nggak ada tuh yang mempan, nggak bisa yang ngobatin. Udah dikasih minum, dikasih apa, mantra apa-apa, nggak bisa dia sembuh. Terus datanglah kakek-kakek tua. Kita nggak kenal sama kakek-kakek tua itu. Tiba-tiba, Assalamualaikum. Siapa ini? Saya, katanya. Semua orang heran. Siapa katanya? Cuman dia bilang begini, itu dia sakit ya? Iya Pak, sakit. Kok Bapak dari mana? Aku nggak tahu katanya. Aku temennya. Temen dari mana? Baru pertama kali lihat kan? Temennya siapa namanya? Ya ngaku-ngakunya temennya. Padahal kita nggak tahu, nggak pernah dibawa ke rumah, nggak pernah dikenalin. Langsunglah diobatin sama kakek itu. Dia dikasih air minum, disuruh minum. Terus tiba-tiba si Wahyunya itu bisa duduk. Ditanyalah sama temennya itu, kamu kenapa? Terus duduklah si Wahyu itu, begini langsung duduk. Dia nunjukin ke bawah tikar, dia begini. Oh, kata temannya, ada benda di sana. Tolong ambilkan benda di sana, katanya. Ternyata ada batu cincin warna merah. Disuruh diambil lah. Si Wahyunya itu kan langsung sembuh kan? Habis diambil langsung sembuh. Coba cerita ini dari mana? Oh, aku tadi pas kerja sama kakakku nemu, katanya. Aku bawa pulang. Pas habis mandi, habis makan, tidur. Pas tidur, bangun, gak bisa apa-apa, gak sadar lagi sama sekali nih. Oh, itu karena terpengaruh batu cincin itu, kamu gak bisa menyimpannya, katanya. Harus yang punya kemampuan lebih yang bisa menyimpan benda itu. Temannya itu menyimpannya, langsung deh sembuh dan berterima kasih. Padahal si Wahyu itu gak kenal juga sama temannya itu. Pas keluar, oh katanya, saya mau pamit dulu ya, aku mau pulang, katanya. Itu lagi ditungguin. Pas 3 langkah ke pintu, kita ngejarnya, temennya itu langsung menghilang, Kak. Aneh kan? Nah, aku juga di pikiranku di otak aku tuh juga gitu. Oh gitu? Iya. By the way, Kita lagi di hotel. Horizon. Abis itu kita pengen
ikutin keseruan kita yang lain ya. Kita mau ngonten lagi. Satu lagi. Kita mau tebak-tebakan. Oke. Iya. Udah dulu ya ceritanya. Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. Dadah.